Selamat sore, bertemu kembali pada mata kuliah metode pengambilan contoh bagi mahasiswa program studi manajemen sumber daya perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita melanjutkan bahasan modul 5 dengan topik pengambilan sampel sistematik. Pada minggu lalu kita sudah membahas 2 materi dari 6 bagian pembelajaran modul ini. Sekarang kita akan membahas 4 materi lagi, yaitu materi ketiga pendugaan rata-rata populasi, yang keempat adalah pendugaan total populasi, yang kelima pendugaan proporsi populasi, dan keenam penentuan ukuran sampel. Kita mulai materi ketiga, pendugaan rata-rata dan total populasi. Pertama, pendugaan rata-rata populasi. Jadi seperti yang telah ditekankan berulang kali, tujuan dari sebagian besar survei sampel atau pengambilan sampel itu adalah untuk memperkirakan satu atau lebih parameter populasi, seperti untuk menduga atau memperkirakan rata-rata populasi dan total populasi. Rata-rata populasi dapat diduga dari sampel sistematik dengan menggunakan rata-rata sampel, seperti halnya metode pengambilan sampel lainnya. Nah, rumus atau persamaan untuk sebagai penduga rata-rata populasi sampel sistematik, jadi kita menduga rata-rata populasi berdasarkan sampel sistematik adalah sebagai berikut. Nah, persamaan ini mirip sama dengan penduga rata-rata populasi dari sampel acak sederhana. Cuma notasinya saja yang berbeda. Subskrip dari SY ini menunjukkan rata-rata sampel data sistematik, sedangkan rata-rata Y tanpa subskrip ini adalah menunjukkan rata-rata sampel acak sederhana. Jadi secara rumus persamaan penduga rata-rata populasi sampel sistematik adalah sama dengan penduga rata-rata populasi dari sampel acak sederhana. Nah, cuma nanti ada perbedaan dalam varian. Jadi varian penduga rata-rata sampel dari sampel sistematik seperti persamaan 5,2 ini, di sini ada perbedaan dengan varian dari sampel rata-rata sampel acak sederhana. Jadi ada unsur 1 kurang sampel dibagi dengan populasinya. Ini adalah varian dari sampel rata-rata sampel acak sederhana. Sedangkan batas kesalahan penduga dari rata-rata sampel, batas kesalahan penduga pada saat kita melakukan pendugaan pasti ada kesalahannya plus minusnya. Nah, batas kesalahannya adalah B sama dengan 2 akar varian dari rata-rata sampel sistematik. Nah, sebagai contoh atau latihan ketiga, seorang peneliti mengambil sampel perusahaan unit pengolahan ikan itu disingkat UPI,
Di Provinsi A sebanyak 20 UPI atau sampel yang diambil sebanyak 20 perusahaan. Sampel ini dipilih secara sistematik, ya, berarti pengambilan sampelnya secara sistematik dari daftar UPI yang berjumlah 140. Berarti populasinya atau N besarnya adalah 140. Ya, ini adalah N. Ya. Nah, tabel berikut adalah data yang diperoleh dari hasil survei sampel. Nah, setelah survei diperoleh data. Ya, sampel 1 sampai 20. Ya, nama UPI-nya, nama unit pengolahan ikannya adalah A sampai ini T. Ya. Untuk A, jumlah karyawannya 120, gajinya per bulan per karyawan adalah 3,5 juta rupiah dalam juta rupiah, ya. Dan demikian seterusnya. Nah, disuruh di sini dugalah jumlah rata-rata karyawan per UPI. Nah, berapa rata-rata upah karyawan per UPI di provinsi tersebut berdasarkan sampel. Juga rata-rata gaji bulanan per karyawan, ya, rata-rata gaji bulanan per karyawan, dan tentukan batas kesalahannya. Ya, jadi setiap kita menduga rata-rata populasi itu diikuti dengan pendugaan batas kesalahannya. Nah, dari untuk menjawab pertanyaan latihan 3 ini, ya, untuk menduga rata-rata populasi, ya, kita bisa menghitung rata-rata jumlah karyawan UPI di Provinsi A berdasarkan data sampel. Jadi persamaannya, ya, ini sama dengan persamaan pada saat kita ngitung menduga rata-rata populasi sampel acak sederhana, ya. Nah, rata-ratanya adalah 120, ya, ditambah 29, ditambah 120, ditambah sampai 101, ya. Kemudian dibagi dengan 20, ya, sampelnya sama 20, N kecil ini, ya, sama dengan 125,35. Nah, ini artinya kita dekatkan 126 orang rata-rata karyawan per perusahaan. Nah, seberapa batas kesalahan pendugaannya? Jadi batas kesalahan penduga rata-rata jumlah karyawan, ya, jadi dengan persamaan B 2 akar varian, ya. Jadi pertama-tama kita harus hitung dulu rata-rata varian penduga rata-ratanya. Jadi varian, ya, dengan persamaan. Nah, di sini kita harus hitung varian rata-rata sampel dulu, ya. Jadi, ya, rata-rata sampel, varian rata-rata sampel kita dapatkan adalah 11.992,05. Nah, kemudian kita bisa menghitung varian penduga rata-rata karyawan, ya, sebagai berikut. Ya, kita masukkan S kuadrat ini ke dalam persamaan varian rata-rata ini. Ya, kita masukkan nilai S, ya, kuadrat, ya. Nah, sehingga kita mendapatkan varian penduga rata-ratanya adalah 521,7. Oleh karena itu, batas kesalahan pendugaan rata-rata jumlah karyawan kita masukkan ke dalam persamaan ini, ya, yaitu 2 akar 521,7 sama dengan 45,7, dan kita dekatkan bulat menjadi 46. Jadi rata-rata jumlah karyawan adalah 126 orang dengan batas kesalahan pendugaan kurang dari 46 orang. Kesimpulannya, nah, kita sudah membahas
pendugaan rata-rata populasi dari sampel sistematik. Ya. Kemudian kita menentukan penduga rata-rata gaji bulanan karyawan. Jadi sama saja cara menghitungnya dengan menghitung rata-rata jumlah karyawan. Ya, itu. Nah, kemudian juga dihitung batas kesalahan pendugaan. Ya, jadi sama cara prosesnya. Nah, di sini kita dapatkan rata-rata gaji bulanan karyawan adalah 3,8 juta rupiah dengan batas kesalahan 0,14 juta rupiah. Jadi ini adalah batas kesalahannya. Berikutnya adalah pendugaan total populasi. Nah, ingat bahwa pendugaan total populasi membutuhkan pengetahuan atau data tentang jumlah total elemen populasi atau N-nya kita harus ketahui. Nah, persamaan penduga total populasi dari sampel sistematik, ya, total populasi adalah jumlah populasi dari kali rata-rata sampel sistematik. Ini pun sama dengan penduga total populasi dari sampel acak sederhana, ya, jadi sama. Ya. Sedangkan varian penduga total populasi, ya, variannya adalah ini persamaannya supaya dipahami, ya, untuk varian penduga total populasi. Nah, untuk memperdalam pengetahuan ini kita latihan keempat, ya. Jadi kembali kepada data sampel sistematis sebanyak 20 UPI yang diambil dari populasi 140 UPI ini, ya. Nah, sekarang kita menarik sampel untuk memperkirakan jumlah total karyawan. Jadi ada sampel 1 sampai 20, ya. Sampel 1 jumlah karyawannya 120. Sampai sampel ke-20 jumlah karyawannya 101. Nah, berapa jumlah total karyawan UPI atau unit pengolahan ikan di Provinsi A, ya, 140 UPI ini. Nah, kita menghitungnya bisa dengan mudah, ya. Pendugaan total karyawan sesuai dengan persamaan 5,5, ya, adalah total itu adalah jumlah populasi kali rata-rata sampel sistematik. Jumlah populasi kita ketahui 140, ya, 140 perusahaan. Rata-ratanya adalah kita sudah dapat 126 orang per perusahaan, sehingga total karyawan UPI di provinsi tersebut adalah 17.640 orang. Nah, kemudian menentukan batas kesalahan penduga total, ya. Jadi pendugaan batas kesalahannya, ya, dengan persamaan, ya, seperti ini. Nah, di sini kita harus menghitung variannya dulu, ya. Variannya seperti dengan persamaan yang sudah tadi dijelaskan, ya. Di sini juga kita sudah mendapatkan nilai S kuadratnya, varian rata-ratanya, yaitu adalah 11.992,5. Ya, ini sudah kita pada perhitungan sebelumnya kita sudah dapatkan, ya. Ya, jadi ini kita sudah dapatkan nilai S kuadratnya, ya. Nilai S kuadratnya 11.992,05. Jadi tinggal kita masukkan, ya. Sehingga varian dari total jumlah karyawannya adalah sekian. Oleh karena itu ini bisa kita masukkan langsung, ya, ke dalam rumus batas kesalahan pendugaan. Jadi 2 akar dari varian total, dan kita peroleh adalah batas kesalahan pendugaannya adalah
kurang dari 6.348. Jadi kesimpulannya, jumlah total karyawan di karyawan UPI di provinsi tersebut adalah 17.000 ya 640 orang yang tadi sudah kita duga ya, dengan batas kesalahan 6.348 ya. Yang penting ikuti persamaannya pada saat melakukan penghitungan. Berikutnya materi keempat adalah pendugaan proporsi populasi. Kita ingin menduga proporsi populasi dari sampel sistematik. Nah, seorang peneliti seringkali ingin menggunakan data dari sampel sistematik untuk memperkirakan proporsi populasi. Misalnya adalah kita ingin menentukan proporsi mahasiswa yang terdaftar yang mendukung program kampus masuk desa. Nah, peneliti dapat menggunakan sampel sistematik 1 dalam K ini interval dari daftar mahasiswa yang ada. Nah, penduga proporsi populasi ini diperoleh dari sampling sistematik dilambangkan sebagai PSY dengan dengan subscript FC. FC ini melambangkan sistematik. Nah, seperti dalam pengambilan sampel acak sederhana, sifat-sifat dari proporsi populasi ya, dari sampel sistematik ini paralel dengan rata-rata sampel ya, jika pengukuran respon definisikan sebagai berikut. Jadi pengukuran pada saat kita survei ya, mewawancarai mahasiswa atau tentang proporsi, misalnya Y1 ya, jadi sampel pertama itu adalah 0 jika elemen KI yang disampel itu tidak memiliki karakteristik yang ditentukan. Nah, misalnya dalam contoh ini kita ingin mengetahui proporsi mahasiswa yang mendukung kampus. Berarti 0 ini adalah sampel yang tidak mendukung. Berarti dia tidak memiliki karakteristik. YI sampel KI sama dengan 1 jika karakteristik tersebut dimiliki oleh elemen sampel. Nah, jika dia mendukung sampel itu, maka dia nilainya 1. Kalau tidak mendukung, 0. Itu. Contoh, YI sama dengan 0 untuk elemen sampel kategori tidak, artinya tidak mendukung. Dalam contoh ini, Y1 sama dengan 1 untuk elemen sampel kategori ya. Jadi mendukung ya dan 0 itu adalah tidak. Nah, penduga proporsi populasi kemudian adalah rata-rata dari nilai 0 dan 1 dari seluruh sampel. Untuk lebih jelasnya kita nanti akan berikan latihannya. Nah, penduga proporsi populasi dari sampel sistematik dihitung dengan persamaan. Ya, ini persamaan. Jadi sama dengan menghitung pendugaan rata-rata dari populasi. Sedangkan variannya dengan persamaan sebagai berikut. Ya, PSY ini adalah kategori ya, dari proporsi yang memenuhi karakteristik, sedangkan QSY ini adalah proporsi yang menyatakan karakteristik tidak atau tidak memiliki karakteristik. Nah, latihan. Sampel sistematik 1 dalam 6 diperoleh dari daftar mahasiswa untuk menduga proporsi mahasiswa yang mendukung program kampus masuk desa yang diusulkan. Ya, jadi respon atau tanggapan hasil survei sampel disajikan pada tabel berikut. Jadi terdapat ya 962 sampel ya
Jadi 962 sampel diambil dari populasi sebanyak 5.772. Sampel yang diambil itu yang pertama nomor urut mahasiswa 4, berikutnya 10, berikutnya 16. Ini adalah sampel sistematik dengan interval 6 ya. Ini 6, berikutnya ini adalah tentu dia 22 sampai kepada 5760, 566, 5772. Nah, hasil wawancara ya jadi respon ya, ada respon 1 menyatakan mendukung, 0 ini menyatakan tidak mendukung program masuk kampus masuk desa. Nah, sekarang berapa sih proporsi mahasiswa yang mendukung? Ya, proporsi mahasiswa yang mendukung. Nah, dari data ini terdapat 652 nilai satunya. Berarti yang mendukung ini adalah sama dengan ya, jadi yang mendukung. Nah, jadi untuk memecahkan pertanyaan ini, kita akan menggunakan persamaan 5.7 untuk proporsi mahasiswa yang mendukung program kampus masuk desa. Jadi sebagai catatan bahwa jumlah sampel yang mendukung adalah 652 yang mendukung. Ya. Sedangkan jumlah sampel keseluruhan adalah 962. Ya, 962. Ini ya. Sedangkan jumlah populasi adalah 5.772. Nah, proporsi mahasiswa yang mendukung ya kita masukkan persamaannya ya. Jadi mudah sekali adalah yang mendukung adalah yang jawaban ya adalah 652 dibagi dengan jumlah sampel yaitu 0,678 atau ya, proporsi mahasiswa yang mendukung ini adalah 67,8%. Nah, menentukan batas kesalahan pendugaan proporsi populasi ya persamaannya ya, jadi ingat ya, P ini adalah yang mendukung, PSY, sedangkan QSY ini tidak mendukung. Kalau yang mendukung adalah 0,678, berarti ini adalah P-nya ya, PSY-nya ya, yang mendukung, sedangkan ini adalah Q-nya ya, jadi Q yang tidak mendukung. Nah, di sini kita bisa dapatkan adalah varian dari proporsi mahasiswa yang mendukung itu adalah 0,000189. Dengan demikian batas kesalahannya bisa dihitung dengan memasukkan varian ini ke dalam persamaan ini, dan kita dapatkan batas kesalahan dari pendugaan proporsi yang mendukung itu adalah 0,028 atau 2,8%. Ya. Yang kelima, kita akan membahas materi penentuan ukuran sampel. Nah, penentuan ukuran sampel ini misalnya untuk menduga rata-rata populasi. Ya, jadi peneliti ingin menentukan jumlah pengamatan atau ukuran sampel yang diperlukan untuk menduga rata-rata populasi dalam batas kesalahan penduga sebesar B. Jadi ditentukan batas kesalahannya dan kita diminta untuk berapa ukuran sampel untuk menduga rata-rata populasi. Nah, penentuan ukuran sampel atau N kecil yang diperlukan ditentukan dengan memecahkan persamaan ini. Dari persamaan batas kesalahan. Ya, dari persamaan batas kesalahan ini kita bisa menentukan sampel. Nah, solusi untuk persamaan 5.9 ini adalah dengan melibatkan varian total ya dan proporsi yang harus diketahui. Tetapi ini bisa dikira-kirakan untuk menentukan ukuran sampel. Nah, meskipun parameter
varian rata-rata populasi tidak diketahui dan juga proporsinya tidak diketahui, ya, tapi dia terkadang dapat diperkirakan jika data dari survei sebelumnya tersedia, ya, bisa menggunakan. Tapi ini kita tidak bahas dalam modul ini. Sebagai gantinya kita akan menggunakan rumus untuk menentukan N pada pengambilan sampel acak sederhana. Ya, rumus ini dapat memberikan sampel ekstra besar untuk populasi terurut dan sampel terlalu kecil untuk populasi periodik. Seperti disebutkan sebelumnya, varian dari rata-rata sampel sistematik dan ekuivalen jika populasinya acak. Nah, persamaan untuk menghitung ukuran sampel yang diperlukan untuk menduga rata-rata populasi dengan batas kesalahan B adalah sebagai berikut. Ya, ini persamaannya yang perlu kita hitung adalah D-nya, ya juga. Ya, D ini adalah, ingat ini persamaannya D sama B kuadrat dibagi 4. Nah, latihan. Nah, manajemen PLN tertarik pada rata-rata hari keterlambatan membayar tagihan listrik dari pelanggannya. Ya. Sampel sistematis akan diambil dari daftar pelanggan atau populasi yang terlambat membayar tagihan listrik yang berjumlah populasinya 2.500. Jadi ada 2.500 daftar nama-nama pelanggan yang terlambat membayar tagihan listrik. Nah, dalam survei serupa yang dilakukan tahun sebelumnya, varian sampel keterlambatan membayar tagihan listrik ditemukan adalah 100 hari. Ini adalah data sebelumnya. Diketahui varian rata-rata keterlambatan membayar itu adalah 100 hari. Nah, sekarang tentukan ukuran sampel yang diperlukan untuk menduga populasi, yaitu rata-rata waktu keterlambatan membayar tagihan listrik dengan batas kesalahan B sama dengan 2 hari. Jadi ditentukan batas kesalahannya adalah tidak kurang dari 2 hari. Nah, jadi jawabannya, asumsi yang masuk akal adalah bahwa populasi acak, ya, ini ya, kita dengan mengganti varian dari total populasi dengan varian daripada sampel untuk menentukan D, ya. Nah, jadi D dari rumus tadi sudah dari rumus D ini, ya, kita dapatkan batas kesalahannya adalah 2, ya, berarti 2 kuadrat dibagi 4 sama dengan 1. Jadi kita sudah temukan D sama dengan 1. Maka kita bisa langsung masukkan rumus N, ya, untuk menentukan ukuran sampel. Nah, nilai varian populasi ini kita dekatkan dengan didekati dengan varian sampel, ya. Jadi data varian sampel kita sudah diberikan datanya sehingga N bisa dihitung, ya. N adalah ukuran sampel adalah populasi atau N besar adalah 2.500 dikali dengan variannya, ya, ini adalah 100, ya, dibagi dengan kembali lagi N kurang 1 D, ya, kali D ini kita peroleh 1, ya, jadi D masuk ke sini dan ditambah dengan varian lagi, didekatkan dari varian sampel. Nah, sehingga kita dapatkan manajemen PLN harus mengambil sampel setidaknya 97 untuk menduga, ya, rata-rata keterlambatan hari keterlambatan membayar tagihan.
Kemudian penentuan ukuran sampel untuk menduga proporsi populasi. Ini untuk tadi untuk rata-rata populasi. Sekarang untuk hampir sama persamaannya, ya, bersama, ya. Nah, dalam situasi praktis kita tidak tahu proporsi populasi P-nya. Seringkali kita tidak tahu P-nya. Nah, kita dapat menemukan perkiraan ukuran sampel dengan mengganti P dengan nilai perkiraan. Perkiraannya adalah kita gunakan dia yang memenuhi karakteristik adalah 0,5 dan juga Q-nya nanti adalah 0,5. Latihan 7, ya. Sebuah perusahaan periklanan mulai kampanye promosi untuk produk baru, ya, untuk produk baru. Perusahaan ingin mengambil sampel pelanggan potensial dalam komunitas kecil untuk menentukan penerimaan pelanggan terhadap produk baru tersebut. Nah, untuk menghilangkan beberapa biaya yang terkait dengan wawancara pribadi, ya, nanti untuk menghemat biaya, para peneliti memutuskan untuk menggunakan sampel sistematik dari populasi berjumlah 5.000 nama yang terdaftar dalam daftar komunitas ini dan mengumpulkan data melalui wawancara telepon. Nah, berapa ukuran sampel yang diperlukan untuk memperkirakan proporsi orang yang menganggap produk baru ini dapat diterima dengan batasan kesalahan ditentukan tidak lebih dari 3% atau 0,03. Nah, kembali lagi, ya, ukuran sampel yang diperlukan dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 5.11. Meskipun tidak ada data sebelumnya yang tersedia untuk produk baru ini, berapa yang menerima dan tidak menerima, maka kita dapat menentukan perkiraan ukuran sampel dengan menetapkan, ya, yang menerima adalah P, ini adalah 0,5 dan juga Q-nya nanti adalah juga 0, konsekuensinya Q juga sama dengan 0,5, ya, 0,5. Kita masukkan persamaan, kita cari D, batas kesalahan ditentukan adalah 0,03%, 0,03 atau 3% dibagi dengan 4. Ya, D kita sudah dapatkan. Nah, sekarang tinggal mencari N. Jadi N adalah, ukuran sampel adalah jumlah populasi, ya, jumlah populasi adalah 500, ya, 5.000. P-nya adalah 0,5, ya, Q-nya adalah 0,5, ya, dibagi N lagi, dikurang 1, D-nya adalah kita masukkan, nilai D-nya, ya, kita masukkan juga nilai P dan Q-nya, sehingga kita dapatkan jumlah sampel yang harus diambil untuk memperkirakan proporsi orang yang yang menerima produk baru itu adalah 910, ya, minimal 910 orang yang harus diwawancarai. Baik, jadi demikian materi kuliah hari ini. Kita akan bahas modul ini pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih sudah menyimak.